Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, semoga sukacita dan damai Natal meliputi hati dan hidupmu. Jumpa kembali dengan saya, Pater Dion Damis SWD, dalam Renungan Harian Embun Sabda, Selasa 29 Desember 2020. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, saya yakin kita semua memiliki kerinduan atau impian tertentu dalam hidup kita. Dan ketika kita mendapatkan apa yang kita impikan atau ketika kerinduan kita terpenuhi, kita pasti berbahagia, kita pasti senang. Selama masa Advent, kita mendengarkan sabda-sabda Tuhan yang bertujuan untuk membangkitkan kerinduan rohani, kerinduan iman kita akan kedatangan Yesus. Nah, akhirnya kerinduan itu terpenuhi ketika kita merayakan Natal. Apakah memang kita merasa bahagia? Apakah kerinduan rohani kita sungguh terpenuhi dalam peristiwa Natal itu? Apakah nilai yang masih tersisa untuk hidup rohani kita setelah kita merayakan Natal dengan berbagai cara? Apakah ada perubahan dalam hal keyakinan kita, dalam hal penghayatan iman kita setelah kita merayakan Natal? Kalau jawabannya tidak, berarti mungkin kita masih merayakan Natal hanya sebagai ritual tahunan, bukan sebagai peristiwa iman. Dalam Injil hari ini kita mendengar kesaksian seorang yang sungguh merindukan kedatangan Mesias dan akhirnya kerinduannya terpenuhi. Itulah Simeon, seorang tua di Yerusalem yang dikatakan bahwa hidupnya benar dan saleh. Benar karena hidup menurut hukum Tuhan, dan saleh karena sungguh menghayati kehidupan rohani yang dalam. Dia juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan hal yang paling penting dari Simeon adalah kerinduannya akan kedatangan Mesias yang dinantikan oleh bangsa Israel. Dengan bantuan Roh Kudus, Simeon akhirnya berjumpa dengan bayi Yesus ketika orang tuanya datang ke bait Allah untuk mempersembahkan Yesus kepada Tuhan, seperti yang kita dengar dalam Injil pada pesta keluarga kudus. Simeon berkat kerinduannya yang luar biasa, berkat imannya, berkat penyertaan Roh Kudus, akhirnya melihat dalam diri bayi Yesus Mesias yang dijanjikan, juru selamat yang dinantikan. Ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Mesias yang dinantikannya itu, dia bersukacita dan dia merasa bahwa seluruh impian hidupnya terpenuhi, sehingga dengan penuh keyakinan dia katakan, biarkan aku pergi karena saya telah melihat, karena kerinduanku sudah terpenuhi. Simeon juga bernubuat tentang Yesus. Dia adalah terang bagi bangsa-bangsa dan kemuliaan bagi orang Israel. Dia adalah terang, cahaya dalam kegelapan dunia. Selain itu kepada Bunda Maria dan kepada Santo Yosef juga dia memberikan nubuat tentang masa depan, tentang misi Yesus, bahwa kedatangannya itu akan menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Artinya ada orang yang menerima, ada orang yang menolak kehadiran Yesus dan juga ajarannya. Kita lihat misalnya dalam contoh Herodes. Dan orang yang menolak dia akan mengalami kejatuhan. Lalu dia katakan juga bahwa bayi Yesus itu akan menjadi perbantahan, sumber perbantahan. Bukan berarti bahwa Yesus datang untuk mengacaukan, tetapi pilihan hidup untuk menerima Yesus dan
menolak dia akhirnya menjadi titik pemisah yang juga akan menimbulkan pertentangan. Kepada Bunda Maria juga Simeon mengatakan bahwa anak ini akan menjadi pedang yang menusuk jiwa Maria. Ini menggambarkan karya Yesus dan terutama penderitaannya yang mungkin akan menyisakan duka yang dalam untuk Bunda Maria. Saudara-saudara, Simeon adalah wakil dari orang-orang Israel yang sungguh terbuka hatinya, yang sungguh merindukan kedatangan Mesias penyelamat. Dia adalah kelompok kecil yang tetap setia pada janji Tuhan, sehingga akhirnya dia sungguh mengalami itu. Perjumpaan pribadi Simeon dengan Sang Mesias memberikan sukacita dan juga membawa pengaruh yang besar dalam hidupnya, bagaimana Simeon melihat hidupnya, melihat arti hidupnya, termasuk juga melihat kematiannya. Kita telah berjumpa dengan Tuhan secara sakramental lewat perayaan liturgi dalam perayaan Natal dan juga dalam setiap kali perayaan Ekaristi. Pertanyaannya, apakah perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan dalam perayaan Natal ini sungguh memberikan satu perubahan dalam hidup kita, dalam penghayatan iman kita, dan dalam cara kita melihat hidup kita dan seluruh persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap hari. Kesaksian dan nubuat Simeon membantu kita juga untuk semakin mengenal siapakah Yesus yang kelahirannya sudah kita rayakan. Dia adalah terang bagi bangsa-bangsa, terang bagi kita yang mungkin mengarungi hidup yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan masalah, penuh dengan jalan buntu. Kita diyakinkan bahwa ketika kita setia seperti Simeon, ketika kita tekun menantikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dan ketika kita membuka diri terhadap Roh Kudus, kita akan sungguh mengalami Tuhan yang datang dalam hidup kita. Kita sungguh mengalami kehadiran dan penyertaan Tuhan yang memberikan sukacita dan terang bagi hidup kita. Marilah kita selalu berjuang untuk hidup saleh seperti Simeon dan membuka diri terhadap kehadiran Roh Kudus yang membimbing dan menuntun kita, sehingga kita pun bisa merasakan dan mengalami sukacita karena Tuhan hadir dalam hidup kita sebagai terang dan sebagai juru selamat kita. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.